Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arifin di Kediri. Mas Arifin menceritakan tentang Mas Arifin di Brebes. Lupa gitu ya, tadi habis cerita dari Kediri soalnya. Mas Arifin ini dari Brebes menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 92. Jadi Mas Arifin itu sunatan itu di tahun 93. Nah, ini setahun sebelumnya itu ada salah satu teman yang bahkan sepupunya Mas Arifin sendiri melakukan sunatan. Jadi masih inget banget lah ya intinya. Nah, ini waktu itu Mas Arifin saat si sepupunya, ini anggap aja namanya Mas Edi gitu ya. Si Mas Edi sunatan, Mas Arifin itu posisinya lagi sakit. Jadi kalau misal ada anak sunatan, itu ada acara istilah kayak kondangannya begitu ya. Itu disebut mandoran. Nah, itu Mas Arifin itu sakit. Jadi dia nggak sempet mandoran ke si Mas Edi tersebut. Bingung kan, aduh aku udah dikasih permen, biasanya undangannya tuh dalam bentuk permen atau apapun itu ya, souvenir atau apa, jajanan atau apa. Nah, ini karena lagi sakit itu, akhirnya kan nggak bisa mandoran, nggak bisa datang ke tempatnya si Edi tadi. Tentu saja ada rasa malu waktu itu, waduh aku diundang kok nggak datang ya, ini nanti gimana ya, sempat kepikiran sampai akhirnya beberapa hari kemudian sunatannya Mas Edi itu udah selesai, Mas Arifin itu sembuh dan akhirnya dia main-main lah gitu ya, main dengan teman-temannya seperti biasa. Nah, waktu itu untuk waktu awal-awal mainnya itu masih di halaman rumah. Nah, setelah mandi sore, Mas Arifin itu minta izin, Pak, aku mau main di rumahnya Samsul, misalkan seperti itu. Ya sudah, main sana aja, pulangnya jangan kesorean, kata si itu ya, kata bapaknya. Dan ya sudah, Mas Arifin pun main ke tempatnya si Mas Samsul di sana. Rame di situ sampai menjelang maghrib. Mas Arifin pun ya jamnya pulang begitu ya. Dia pun pulang. Nah, saat pulang ini ketemu sama kakeknya Mas Arifin. Kamu mau kemana? Ditanya, papasan di jalan gitu kan. Ini mbah, aku mau pulang mbah. Kamu udah itu belum? Udah mandoran di Edi belum? Ditanya begitu sama kakeknya. Belum mbah, kata si Mas Arifin gitu. Dan ada rasa bersalah waktu itu. Ya sudah, ayo mandoran ke sana, kata si mbah. Malu nanti kamu udah diundang, kok nggak datang gitu ya. Tapi aku belum dikasih uang sama bapak. Udah ndak apa-apa, sini sama si mbah, kata itu ya. Ndak apa-apa mbah, ya udah ndak apa-apa, sini yuk, tak anterin nanti tak kasih uangnya, kata si mbahnya itu begitu. Dan Mas Arifin pun akhirnya nurut, ikut si kakeknya tersebut. Dan anehnya kata Mas Arifin itu begini, rumahnya Mas Edi memang agak sedikit jauh ya, berapa ratus meter lah, mungkin sekitar 200 meter, tapi kalau di kampung itu kan ya lumayan jauh jarak segitu. Kakeknya itu kan tadi saat papasan itu ndak bawa sepeda, cuma ndak tahu. Mas Arifin waktu itu tuh lupa, ndak ingat, belum menyadari hal tersebut. Ternyata kakek itu bawa sepeda, sepedanya tuh kayak didesepin gitu ya, kayak diblusukin di kayak tanaman-tanaman di pinggir jalan seperti itu ya. Tahu-tahu tongol muncul, ayo sini biar cepet, kata simbahnya. Dan akhirnya Mas Arifin pun, oh ya sudah, naik sepeda, diboncengin, biasa juga seperti itu. Akhirnya apa? Diboncenglah si Mas Arifin tadi menuju ke rumahnya si Mas Edi. Di perjalanan itu kakeknya itu diem aja, cuman Mas Arifin itu mencium ada aroma yang agak sedikit aneh gitu. Jadi si kakek itu entah kenapa, Mas Arifin kan di belakang, kakek itu ngayuh sepeda, angin kan dari depan ke belakang.
dia itu nyium ada aroma kemenyan di sana, aroma kemenyan yang lumayan cukup menyengat. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa yang lain-lain gitu ya. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung aja cek di bawah ini ya. Ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok, atau mungkin langsung di nyabiji.com. Itu biasanya lebih murah ya di sana ya. Karena harganya memang lebih murah di situ. Ya plus ongkir jatuhnya sama aja sih sebenarnya. Cuman biasanya kadang dapat sedikit lebih murah. Nah, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang udah join di RIM juga terima kasih. Ayo yang belum join, download, login gitu ya, register, login pakai Google atau apapun, kita ngobrol-ngobrol di sana. Cari aja Riam Biru di situ. Kita bisa ngobrol via chat. Terima kasih dan kita lanjut cerita dari Mas Arifin tadi. Mas Arifin itu kan dibonceng sepeda. Baunya itu semerbak itu tadi, kemenyannya tuh kok kuat banget seperti ini. Bah, kok bau kemenyan ya Mbah ya? Ya namanya juga udah sore, kata si Mbak itu jawabannya begitu, kayak jawaban ndak nyambung. Oh kalau udah sore baunya kemenyan gitu ya. Ya wis, akhirnya jalan terus ke sana. Seret, tahu-tahu tibalah si Mas Arifin itu di rumahnya Mas Edi. Ya Mas Arifin tahu rumahnya tuh seperti itu dan jalan yang dilewatin juga bener. Cuman ada keanehan juga yang sebelumnya nggak disadari Mas Arifin ya. Waktu di perjalanan tersebut biasanya arah kakek ke sana itu tuh melawan arus atau melawan arah orang-orang yang mau pergi ke musola buat sholat maghrib. Biasanya kalau udah sekitar jam 5:30 atau menjelang maghrib, ini warga yang ibu-ibu itu pada pakai mukena, yang bapak-bapaknya pakai kopiah, baju rapi, pakai sarung begitu ya. Itu kan pada berangkat ke musola sana. Cuman anehnya sore itu sepi banget, gak ada siapapun. Mas Arifin itu ndak ketemu dengan satu warga pun yang mau menuju ke musola. Tapi awal-awal di sana dia belum ngeh masalah itu dan udah sampailah di rumahnya Mas Edi. Rumahnya Mas Edi pun masih nutup. Si kakek pun turun dari sepeda. Sepedanya masih dipegangin, si Mas Arifin juga turun. Mbah, uangnya ada Mbah, katanya. Langsung ditanya begitu, ada, uangnya ada. Udah tenang aja, sini. Ayo, mari masuk. Si Mbah pun ngetok pintu, tek gitu kan. Tek. Nggak assalamualaikum, nggak kula nuwun, nggak apa, cuman ngetok pintu. Dibukalah pintu tersebut sama bapaknya Mas Edi. Cuman memang agak aneh, Mas Arifin waktu itu ngelihat kok bapaknya Mas Edi kok mukanya pucet ya gitu ya. Kok mukanya waktu itu Mas Arifin nggak tahu ya itu pucet atau apa. Mukanya tuh agak beda. Kok mukanya agak putih, intinya seperti itulah. Kayak pakai bedak atau apa itu. Kok mukanya beda begini. Akhirnya ngomong si kakek tadi, Edinya mana? Oh Edinya itu lagi duduk. Nah, di situ masuklah si Mas Arifin. Ayo sini masukin, kata kakeknya. Masuklah ke situ dan dibawa ke ruang tengah. Si Mas Edi posisinya itu pakai sarung kayak orang sunat, baru sunat, lagi duduk di atas kursi goyang. Duduk begini dan ngeliatin si Mas Arifin terus gitu ya. Tapi ngeliatinnya ya begitu, nggak senyum, nggak nyapa, nggak bilang Pin atau gimana gitu ya. Mas Arifin kan karena merasa bersalah, aku kan belum mandoran, pasti Edi itu marah sama aku, pantesan dia itu diem aja. Akhirnya apa? Mas Arifin pun ya cuma nunduk begini aja sampai kakeknya akhirnya ngomong, Edi, ini Arifin kan kemarin belum mandoran. Ini Pin, mandoran dikasih amplop sama si kakeknya tadi. Cuman amplopnya itu aneh. Amplopnya itu dari daun pisang dan dikasih biting, dikasih lidi gitu ya. Ditusuk begitu buat ngelipet ininya ya kayak amplop tapi kecil. Ini buat mandoran. Mbah kok pakai daun pisang begini? Sudah enggak apa-apa, isinya sama, kata si mbahnya itu begitu. Ed, aku mandoran ya Ed ya gitu ya.
kemarin aku sakit, jadi aku ndak sempet mandoran, kata si Mas Arifin begitu. Mas Edinya pun nyengir, ndak apa-apa Vin, cuman apa, begitu nyengir, giginya Edi tuh hitam semuanya. Ya, kok giginya hitam ya? Edi perasaan giginya itu nggak hitam-hitam begini, kok jadi hitam begitu? Cuman Mas Arifin mau ngomong ya ndak enak gitu kan, jadi sudahlah biarin aja. Maaf ya Etia katanya. Ndak apa-apa Vin, sambil nyengir lagi. Terus dibegini-begini masih goyang-goyang. Vin, coba lihat, kata si kakeknya gitu. Kata kakeknya si kata kakeknya Mas Arifin itu bilang ke Edi, coba lihat mana sunatannya kayak gimana. Itu tanpa malu dibuka sama Mas Edi. Bral, begitu dibuka, Mas Arifin kaget. Hah? Kok gede banget kayak jambu katanya. Ih, kok gede banget kayak jambu? Punya aku ndak segede itu, kata Mas Edi. Kok gede banget? Wah, itu ndak apa-apa mbak, kok melendung gitu mbak, kok gede? Udah apa-apa, kata si mbaknya, itu biasa. Itu beneran gede katanya itu. Dan akhirnya ditutup lagi sama si Mas Edi. Udah ndak apa-apa, bentar lagi juga sembuh gitu. Dan akhirnya apa? Si Mas Arifin seperti pada umumnya acara mandoran atau kondangannya sunatan gitu ya. Kalau habis nyumbang itu suka dapat ada berkatnya, matengan biasanya. Kalau dulu narator kecil itu, kalau misal ini nyumbangnya lupa juga 500 perak atau 1000 begitu ya, lupa. Nah, kalau nyumbangnya 500, telurnya itu cuma setengah. Tapi kalau nyumbangnya 1000, dapat telurnya itu utuh begitu ya. Nah, ini udah dikasih berkatan itu matengan lah. Ini diambil sama bapaknya. Ini Pin nanti dibawa, Nji Pak gitu kan. Akhirnya sudah diterima kan. Mbah, udah mbah, pulang mbah katanya. Lah, ini kan masih maghrib kata si mbahnya. Nanti pulangnya tuh habis maghrib. Oh gitu ya mbah ya. Udah duduk dulu di sini. Akhirnya duduklah di situ si Mas Arifin ya. Duduk aja, diem gitu kan. Lapar lagi, aduh aku lapar. Cuman ini kan berkat. Masa tak makan di sini ndak enak gitu ya. Si Mas Arifinnya itu tetap goyang-goyang pakai kursi goyang sambil nyengir. Si Mas Arifin, Mas Edi ya yang sunat itu duduk goyang-goyang sambil nyengir. Aneh, Edi kok begitu ya? Mas Arifin itu ngomong seperti itu sendiri. Dia memang udah merasakan sesuatu yang aneh nih, itu apa sebenarnya, cuman karena Mas Arifin juga masih kecil, jadi cara berpikirnya pun belum terlalu kompleks ya. Nyengir aja begitu dan akhirnya apa? Mas Arifin, "Wah, pulang yuk mbah yuk." Iya pulang, ayo pulang. Akhirnya apa? Kakek pun permisi pamit pulang dan ininya dibawa berkatnya. Si kakek ngambil sepeda lagi, si Mas Arifinnya pun bonceng lagi ke sana. Nah, begitu bonceng keluar dari halamannya, ini kan sempat nengok ke arah belakang situ ya, ke arah rumahnya si Mas Edi. Rumahnya itu udah tutupan. Bapak sama ibunya nggak nunggu di luar atau bagaimana gitu ya, itu. Kok udah sepi aja, rumah itu gelap rumahnya. Dan akhirnya jalanlah keluar dari halaman tersebut ke sana, ngiterin kampung. Ya maksudnya mau pulang menuju ke rumahnya si Mas Arifin situ ya. "Mbah, kok sepi ya mbah ya?" Mas Arifin nanya begitu. "Ya sepi, orangnya lagi pada di musola semua," kata si kakek. "Oh iya ya mbah ya, cuman tadi waktu berangkat juga sepi mbah, nggak ada orang ya mbah." Ya mungkin belum pada keluar gitu kan. Ya jawabannya masuk akal juga jawaban si kakek. Dan singkat cerita, sampailah Mas Arifin di depan rumah. "Udah, sana pulang." Iya mbah. Turunlah dari sepeda. Kakeknya itu mau pulang ke rumahnya. Memang rumahnya nggak terlalu jauh dari situ. Kakek pun pergi ke sana dengan sepedanya. Mas Arifin itu masuk ke halaman rumah ke sana. Begitu masuk ke halaman rumah tadi, Mas Arifin itu merasakan ada sesuatu yang beda. Ini tiba-tiba hawa itu kok jadi panas. Kok jadi panas begitu selep masuk ke halaman ya. Ini kok hawa beda, kok jadi panas ya. Ini tetap nenteng berkat
dan maju ke sana, masuk ke dalam halaman ke situ, dan akhirnya ngetok-ngetok pintu. Pak, manggil-manggil sambil ngetok-ngetok pintu pun dibuka. Jegrek, begitu dibuka, Pin, kamu dari mana? Kata si bapak. Aku habis mandoran, Pak, di tempatnya Edi. Katanya begitu. Kamu mandoran tempatnya Edi? Emang kamu mandorannya pakai uang siapa? Sama si Mbah, katanya begitu. Sama si Mbah. Iya, aku tadi mau pulang ketemu si Mbah, terus diajak mandoran di tempatnya si Edi, katanya begitu kan. Ini Pak berkatnya. Bapak itu, oh ya sudah, sini bawa masuk gitu kan. Udah masuk. Udah malam begini kamu baru pulang. Dan waktu itu ya belum malam banget sih, baru jam 6 lewat. Masalah waktu itu sama gitu ya, jadi nggak ada yang berubah. Mas Arifin pun masuk ke sana. Ini udah kepengen kan, anak kecil itu biasanya suka telur gitu. Kalau telurnya bulat itu prestasi lah. Penasaran kan, akhirnya ditaruh di meja, dibukalah plastik itu. Begitu dibuka, ini ada ceponan dari plastik juga, begitu kan. Begitu dibuka, isinya itu bukan nasi, bukan telur, bukan ramesan begitu. Isinya itu batu kali. Begitu dibuka, Pak, kok isinya batu kali begini, Pak? Oh, bapaknya kan ke situ. Loh, kok isinya begini? Wah, ndak sopan gitu kan, pikir bapaknya ya. Wah, ini ndak sopan. Bapak tersinggung gitu ya. Soalnya ya si Mas Arifin kan udah mandoran sama kakeknya. Kok dikasih berkatnya kok isinya batu kali? Itu kan ya nyinggung, mending nggak usah ngasih sekalian daripada ngasih tapi bentuknya seperti ini. Ya udah mending nggak usah dikasih atau apalah, nanti aja kan gampang. Bapak pun selepas maghrib, karena ya itu tadi marah itu kan, akhirnya dibuang kan ke belakang. Bapak keluar dan akhirnya menuju ke rumahnya si Mas Edi di sana. Bapak ke situ, ini belakangan diketahuin sama Mas Arifin ya. Nah, selepas maghrib Bapak ke sana ke rumahnya Edi. Ya permisi dan Pak nuwun sewu. Tadi Arifin kesini mandoran. Cuman ya nuwun sewu gitu. Hah? Mandoran? Kapan? Si bapaknya Mas Edi bingung. Tadi ya mungkin sejam yang lalu lah, kata si bapaknya itu sama kakeknya, katanya kesini mandoran. Tapi nuwun sewu itu Pak, kan dapat berkat. Cuman berkatnya mbok yo anu lah, mending nggak usah dikasih. Oh, isinya batu kali seperti itu, maksudnya gimana ya Pak ya? Bapaknya si Mas Arifin nanya. Bapaknya Mas Edi bingung. Pak nuwun sewu, saya nggak ngelihat Arifin kesini, kata si bapaknya Edi. Hah? Nggak ngelihat Pak? Iya, saya nggak ngelihat, katanya gitu kan. Terus akhirnya apa? Si Mas Edinya kan dipanggil gitu ya. Sini dipanggil ke situ, pakai sarung, belum sembuh. Tadi Arifin emang kesini mandoran ya? Enggak Pak, Arifin kan katanya lagi sakit, kata si Mas Edinya. Tuh kan Pak, Arifin itu nggak pernah kesini. Loh kok katanya kesini ya? Memang bener Arifin kemarin maaf lagi sakit, cuman rencananya nanti kalau udah sembuh baru ya tak suruh kesini, kata si bapaknya Mas Arifin. Cuman tadi katanya kesini Pak mandul Pak. Saestu Pak, beneran Pak. Nggak ada Arifin kesini tuh, nggak ada sama sekali, kata si bapaknya Mas Edi, meyakinkan gitu kan. Dan Mas Edi juga seperti itu. Akhirnya ibunya juga, iya Pak, bener Pak, nggak ada Arifin kesini. Wah asem berarti ngerjain, pikir si bapaknya. Pak saya minta maaf ya begini-begini soalnya Pak. Itu berkatnya dibuka itu isinya batu kali Pak. Maksud saya tuh kesini ya tadi kalau memang beneran mandoran, Bu ya nggak usah dikasih. Kalau maksudnya Pak kami nggak begitu Pak. Iya saya minta maaf. Akhirnya kan bapaknya Mas Arifin kan. Akhirnya pulanglah ke situ, marah waktu itu ke Mas Arifin. Pin sini. Bapak tadi ke rumahnya si Edi. Nah, akhirnya kan dapat cerita ini. Iya Pak. Katanya kamu nggak ke sana. Kamu jangan ngerjain orang tua, kata bapak. Pak sumpah Pak aku udah bohong, aku kesana Pak sama si Mbah gitu. Sumpah aku udah bohong, sumpah aku udah bohong, aku ke situ beneran ke situ. Bapak pun akhirnya ditenangin sama ibu, Pak tenang dulu gitu kan. Coba tanya ke si Mbah sana.
Ya nanti tak tanyain gitu. Nah, akhirnya apa sih bapaknya Mas Arifin malam itu pun ke situ, ke tempat kakeknya ngecek. Yo ditanya kakeknya juga bingung. Wah, orang aku nggak keluar dari tadi. Pak, tapi kata Arifin, bapak itu ngeboncengin Arifin ke rumahnya Edi. Akhirnya apa kan ke situ, ke rumah kakeknya ke sana, disidanglah si Mas Arifin, Pin, gimana apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mbah, aku tadi mau pulang, ketemu si Mbah di jalan, terus si Mbah ngingetin mandoran di tempatnya Edi. Aku bilang aku belum dikasih uang, terus si Mbah pun bilang ya sudah sini nanti pakai uangnya. Si Mbah nggak enak, malu kalau nggak mandoran. Ya sudah, akhirnya aku ikut si Mbah diboncengin pakai sepeda. Pakai sepeda katanya. Iya, diboncengin pakai sepeda. Nah kakeknya malam itu datang ke rumahnya Mas Arifin itu nggak pakai sepeda. Orang sepedanya bannya itu bocor di rumah udah lama. Bahkan sepedanya bocor belum dibenerin sampai sekarang kata kakeknya. Ya orang waktu itu pokoknya Mbah pakai sepeda, terus aku diboncengin ke sana ke rumahnya Edi. Nah yang jadi masalah adalah keluarganya Edi menolak hal tersebut, dalam artian tidak mengiyakan. Mas Arifin itu tidak pernah datang ke sana. Kakeknya pun seperti itu. Mbah itu juga tidak pernah pergi sama kamu sore-sore itu tadi. Mbah itu di rumah, nggak kemana-mana, kata si kakeknya. Lah Mbah, terus aku sama siapa Mbah? Nah, Mas Arifin waktu itu pun akhirnya cerita, memang ada yang aneh Mbah. Aneh kenapa? Waktu aku bonceng si Mbah itu baunya kemenyan, padahal kakeknya itu baunya itu ini loh. Apa ya namanya itu? Benda yang keras ditempatkan di dalam plastik, misal diputer itu keluar warnanya tuh putih. Itu kalau digosok-gosokin di leher atau di mana gitu, itu bikin panas. Apa sih ya Mas itu nyebutin? Kalau PPO itu kan minyak ya, ini tuh apa ya? Bopeng, bahasa sininya tuh bopeng. Di Brebes juga sama, namanya itu mirip-mirip seperti itu. Bawa bopeng, kakeknya itu biasanya tuh baunya ya bau itu. Kalau nggak minyak PPO itu, ya minyak angin gitu ya. Ya bau-bau seperti itulah, bau orang tua. Lah ini kok kakeknya dibilang bau kemenyan, pertama kata sih Mas Arifin. Terus udah gitu Mbah, kampungnya sepi banget Mbah, aku udah ketemu sama siapa-siapa. Terus bapaknya Edi juga mukanya itu pucat, katanya begitu. Terus apa? Edi itu giginya itu hitam-hitam semua. Nah di situ kakeknya sama bapaknya Mas Arifin pun akhirnya menyimpulkan, Pak, ini kayaknya Arifin dibawa kayaknya Pak tadi Pak. Iya nih kayaknya sih seperti itu. Sudah enggak apa-apa. Kamu itu berarti tadi nggak jalan sama si Mbah. Kamu dibawa sama setan. Sama itu kali, sama wewe gombel, sama kelong wewe atau apa gitu. Istilahnya tuh seperti itu kata kakeknya. Loh Mbah, kok bisa Mbah? Kok aku bisa pulang Mbah? Kamu dikasih makan apa di sana? Aku nggak dikasih makan apa-apa Mbah. Ya cuman, wah itu Mbah yang dikasih ke sana bukan amplop, tapi pakainya ini daun pisang, terus dikasih lidi begitu. Ya bener, kata si kakeknya. Ya wis sudah ndak apa-apa. Yang penting kamu bisa pulang dengan selamat, katanya begitu kata si kakeknya. Ya udah, itu kan waktu itu baru sekitar jam 7:30 ya. Ya udah, gini aja, ayo kita mandoran di tempatnya si Edi, katanya begitu kata kakeknya. Oh, ya udah Mbah, Pak minta uang Pak buat mandoran. Ya akhirnya dikasih uang sama bapaknya. Dan malam itu jalanlah, kali ini nggak dibonceng lagi, jalanlah si kakek sama si Mas Edi tadi, sama Mas Arifin, plus bapaknya juga ikut ke sana. Terus itu dibawa ke tempatnya Mas Edi buat mandoran. Nah ini kakek sama bapaknya itu ngobrol-ngobrol masalah Mas Arifin tadi. Yang nggak pernah kesini tapi nggak tahu, mungkin ke Edi yang lain. Diceritakanlah kejadian tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya keluarganya Mas Edi juga sebenarnya nggak mikirin masalah itu gitu ya. Mandoran-mandoran itu mah anak kecil
kecil Pak Les, tidak terlalu ini gitu. Yes, cuman kan Arifinnya juga kepikiran karena kemarin sakit gitu dan sebagainya. Arifin sama Edi tuh ngobrol sendiri, ngobrol, kamu untune gitu ya, gigi kamu itu hitam semua, tadi, wah sih Vin, iya beneran, kamu tuh kayak setan gitu. Serem ya katanya. Ya akhirnya begitulah dan nggak berlangsung lama, mungkin di sana itu sekitar 1 jam, akhirnya pulang. Ya itu nggak dapat apa-apa karena acaranya udah bubar, udah nggak ada masak-masak dan sebagainya. Ya akhirnya baru keesokan harinya dapat sesuatu lah intinya gitu ya, dapat berkatan begitu dari keluarganya si Mas Edi tadi. Ya cerita dari Mas Arifin itu hanya segitu aja, pengalaman dia itu mandoran cuman sama kakeknya, cuman nggak tahu dibawanya itu kemana, mengenai siapa sosok itu nggak tahu. Tapi yang jelas kata si Mas Arifin, ya mungkin waktu itu aku dibawa ke alam mana lah begitu ya, yang aku juga nggak ngerti. Yang ngebawa itu mungkin seperti kakek kali ya, yang biasa suka ngambil-ngambil anak kecil, ngumpet-ngumpetin dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mas Arifin di Brebes sana. Terima kasih banyak Mas Arifin atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan ditunggu, dan untuk kawan-kawan yang udah download atau mungkin yang belum download ditunggu di RIM ya. Di Play Store bisa langsung di-download, di sana ada linknya di bawah ini. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.